Baik, Ustadz. Izin saya buka ya, Ustadz ya. Silakan, Bu. Sambil menunggu, semoga ini semakin banyak yang hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada kita semua, serta kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Amin. Alhamdulillah. Hadirin jamaah filah rahimakumullah, insya Allah segera kita kembali melanjutkan kajian kitab rutin kita, yaitu kitab Tazkiyatun Nafs, penyucian jiwa dalam Islam, karya Dr. Ahmad Farid, bersama gurunda kita Ustadz Ahmad Bazir Hafizahullah Ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberkahi Ustadz dan keluarga. Ahsanallahu ilaihi Ustadz. Pada hari ini, insya Allah kajian kita memasuki bab baru, yaitu Amar Ma'ruf Nahi Munkar, bisa dibuka di halaman 269. Dan seperti biasanya, nanti banyak materi yang di luar kitab ya Ustadz ya? Ya, jadi mohon menyimak dan siapkan pena dan buku untuk mencatat kajian. Baiklah, sebelum kita mulai kajian, marilah kita memuji dan mensyukuri nikmat hidayah yang Allah berikan untuk kita semua, serta kesempatan, kesehatan, keamanan, dan tentunya kenyamanan yang menjadi pelengkap nikmatnya menghadiri majelis ilmu via Zoom pada pagi hari ini, hari Kamis, 24 Zulhijjah 1444 Hijriah atau 13 Juli 2023 Masehi. Marilah kita memohon pada Allah agar Allah lapangkan hati kita untuk menerima seluruh faedah ilmu yang akan kita dapatkan pada pagi hari ini. Dan semoga Allah mudahkan nantinya untuk mengamalkannya. Baiklah, tidak perlu berpanjang kata, langsung saja mari kita simak bersama bimbingan beliau kepada Ustadz. Tafadhol mashkura. Jazakillah khair. Jazakillah khair, Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian yang semoga Allah tabaraka wa ta'ala selalu memberkahi kehidupan antum semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah tabaraka wa ta'ala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melanjutkan mabahats kita, kajian rutin kita, kajian online kita yang membahas kitab Al-Bahr Ra'iq fi Zuhdi wal Raqa'iq, kitab tentang tazkiyatun nafs, kitab tentang penyucian jiwa, karya dari Syekh Dr. Ahmad Farid hafizahullah ta'ala. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla setiap apa yang kita bahas, setiap apa yang kita pelajari, semoga Allah Azza wa Jalla berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang menerangkan ilmu syar'i, yaitu zaman as-sunnah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah taala kita akan memasuki bab baru sebagaimana yang disebutkan oleh Ibu Evi tadi dalam kitab ini, yaitu tentang
amar ma'ruf nahi munkar. Kita mengetahui bersama amar ma'ruf nahi munkar ini jelas merupakan keistimewaan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam ini adalah ummatud da'wah. Umat Islam adalah ummatud da'wah. Dan yang namanya dakwah pasti tidak lepas dari amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kaum muslimin meninggalkan dakwah, meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, mereka akan mendapatkan berbagai macam kerugian. Mereka akan mendapatkan berbagai macam keburukan di dunia apalagi di akhirat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam banyak ayat, di antaranya Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-110. Surat Ali Imran ayat ke-110, surat ketiga Ali Imran ayat 110. Allah mengedepankan penyebutan tentang amar ma'ruf nahi munkar ini. Allah Azza wa Jalla sebutkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian, kata Allah Azza wa Jalla, adalah umat terbaik yang Allah keluarkan untuk manusia. Yang Allah lahirkan untuk manusia. Lihat, khaira ummah Allah sebutkan. Sebaik-baik umat. Sebaik-baik umat, subhanallah. Yang Allah Azza wa Jalla tampakkan di tengah manusia. Apa sifatnya? 3 nih. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh orang untuk berbuat yang ma'ruf. Yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah manusia dari perbuatan yang mungkar. Dan kedua hal ini dilakukan pada saat apa? Wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Sekiranya ahli kitab Yahudi Nasrani beriman, tentulah itu jelas lebih baik bagi mereka. Tapi di antara mereka ada yang beriman dan di antara mereka ada yang fasik. Lihat, Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam ayat ini, kalian bisa menjadi khaira ummah. Ayat ini kata para ulama terkhusus jelas kepada para sahabat. Khaira ummah, umat terbaik, khairun nas, manusia terbaik yang Allah tampakkan di atas muka bumi ini. Tapi secara umum kepada seluruh kaum muslimin, kalian bisa menjadi khaira ummah, sebaik-baik umat yang Allah tampakkan di atas muka bumi ini. Dengan syarat apa? Memiliki sifat-sifat ini, 3 sifat ini. Yang pertama, amar ma'ruf, ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh orang untuk berbuat yang ma'ruf. Nanti kita jelaskan apa itu al-ma'ruf. Yang kedua, tanhauna 'anil munkar, mencegah dari yang mungkar. Nanti kita jelaskan apa itu al-munkar, jelas kebalikan dari al-ma'ruf. Dan ketika melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu dalam keadaan apa? Wa tu'minuna billah. Mereka beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat. Ini diantara sifat-sifat yang menjadikan kaum muslimin bisa menjadi khaira ummah. Bisa menjadi manusia terbaik yang Allah Azza wa Jalla tampakkan di atas muka bumi ini. Demikian juga Allah Azza wa Jalla membedakan antara kaum mukminin dengan munafikin itu dengan hal ini nih, amar ma'ruf nahi munkar. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat At-Taubah ayat ke-71. Surat At-Taubah ayat ke-71. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Apa sifat mereka? Mereka menyuruh untuk mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ulaika sayarhamuhumullah. Mereka itulah orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah Azza wa Jalla. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha Perkasa
lagi maha bijaksana. Ya, Allah Azza wa Jalla membedakan antara kaum mukminin dengan munafikin di dalam ayat ini. Salah satu ciri khasnya apa? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Salah satu sifatnya itu. Orang yang beriman baik laki-laki dan perempuan adalah mereka orang-orang yang menyuruh orang untuk mengerjakan perbuatan yang ma'ruf dan mencegah manusia untuk mengerjakan perbuatan yang munkar. Subhanallah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala ketika membawakan kedua ayat di atas ini nih tadi, yang pertama surat Ali Imran ayat 110 dan surat At-Taubah 71, beliau berkata, terutama di antara dalam akidah wasithiyah nih, dan juga dalam kitab-kitab yang lainnya. Dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menjelaskan umat Islam adalah umat yang terbaik bagi segenap umat manusia. Umat yang paling memberikan manfaat baik kepada manusia. Karena mereka telah menyempurnakan seluruh urusan kebaikan dan kemanfaatan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Subhanallah. Bagaimana pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Dan Allah Azza wa Jalla juga telah menjadikan perlindungan bagi akidah dan benteng bagi sifat keutamaan dan kemuliaan umat Islam ini dari amar ma'ruf nahi munkar ini. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Ali Imran ayat ke-104. Surat Ali Imran ayat ke-104. Kalau tadi 110 ini 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Subhanallah. Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, yang menyuruh manusia untuk mengerjakan yang ma'ruf dan menyuruh kepada kebaikan, menyuruh manusia untuk berbuat yang ma'ruf dan mencegah manusia dari perbuatan yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, keselamatan, kebahagiaan. Muflihun, falah. Ya, subhanallah. Dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menyuruh tuh begitu, hendaklah di antara kalian itu ada segolongan umat yang apa? Menyuruh kepada kebaikan, ilal khair, kepada kebaikan. Ngapain itu menyuruh kepada kebaikan? Dua, amar ma'ruf nahi munkar. Dan ingat nih ikhwan, dua hal ini nggak boleh salah satunya kita tinggalkan. Karena banyak dari golongan diri kita atau dari sebagian kaum muslimin, oh saya amar ma'rufnya aja deh, nahi mungkarnya kelompok yang lain lah, gitu. Dua-duanya ini harus kita jalankan, subhanallah. Amar ma'ruf kita jalankan, nahi mungkar pun kita jalankan. Itu yang benar. Karena dua pilar inilah yang akan apa? Menjadikan umat Islam ini menjadi umat yang terbaik. Umat Islam ini bisa menjadi umat yang terbaik. Nah, ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, sekarang kita jelaskan apa itu pengertian dari al-ma'ruf. Apa itu pengertian dari apa? Al-ma'ruf. Menurut bahasa, al-ma'ruf disebutkan oleh banyak ulama ketika mendefinisikan ini. Al-ma'ruf jelas yang pertama lawan dari al-munkar ya. Al-ma'ruf itu lawan kata dari apa? Al-munkar. Apa itu al-ma'ruf? Segala hal yang dikenal oleh manusia atau dianggap baik oleh manusia dalam adat dan muamalah mereka. Ini disebutkan oleh para ulama. Jadi hal yang dianggap baik oleh manusia. Hal yang dianggap baik oleh manusia. Ini definisi al-ma'ruf menurut apa? Menurut bahasa. Menurut bahasa. Adapun menurut istilah, banyak para ulama mendefinisikan luar biasa. Di antara Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala ketika mendefinisikan al-ma'ruf, beliau mengatakan yang namanya al-ma'ruf adalah satu nama yang mencakup, kata Syekhul Islam ini, satu nama yang mencakup segala yang dicintai Allah. Jadi apapun itu satu nama yang mencakup segala yang dicintai Allah berupa iman dan amal saleh. Berupa iman dan amal saleh.
Di satu nama yang mencakup segala hal yang dicintai Allah Azza wa Jalla, berupa iman dan amal saleh. Jadi apa? Bisa jadi iman, keyakinan, bisa jadi amal saleh. Amal saleh bisa perkataan, bisa perbuatan, bahkan bisa keyakinan, kan gitu. Jadi segala keyakinan, perkataan, perbuatan yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla itu al-ma'ruf. Nah, sebagian ulama lain mengatakan al-ma'ruf segala hal yang dianggap baik oleh syariat. Nah, jadi indikatornya apa? Syariat Allah dan Rasulnya. Segala hal yang dianggap baik oleh syariat nih. Ketika syariat itu menganggap baik, itu pasti ma'ruf. Itu pasti ma'ruf. Walaupun mungkin di sebagian manusia, kok begitu ya? Kayaknya nggak bagus tuh. Tapi kalau syariat menganggap itu baik, itu pasti baik. Dan itu contohnya banyak. Contoh hukum hudud misal. Hukum had. Hukum potong tangan bagi pencuri. Hukum qisas bagi yang membunuh. Mungkin bagi sebagian orang yang nggak tahu ilmunya, atau mungkin imannya lemah, na'udzubillah, dia akan mengatakan, kenapa Islam seperti itu? Padahal Allah mengatakan, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Sesungguhnya dalam Qisas itu ada kehidupan. Bayangkan, qisas ada kehidupan. Padahal orang ketika diqisas ada kematian. Tapi ada kehidupan. Kenapa? Ada efek jera yang menjadikan seluruh manusia ketika ingin melakukan perbuatan buruk tersebut mikir berkali-kali. Ada kehidupan. Nah, jadi segala hal yang dianggap baik oleh syariat, bahkan diperintahkan melakukannya, dipuji orang yang melakukannya, itu pasti ma'ruf tuh. Itu pasti ma'ruf. Ada juga yang mengatakan al-ma'ruf ini segala ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, masuk definisi ma'ruf. Segala ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu pasti masuk definisi al-ma'ruf. Mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan, melakukan sholat, kan gitu. Segala ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu masuk dalam definisi al-ma'ruf. Ini definisi dari al-ma'ruf. Adapun definisi dari al-munkar. Definisi dari al-munkar. Menurut bahasa, segala hal yang dianggap jelek oleh manusia. Segala hal yang dianggap jelek oleh manusia. Mereka mengingkarinya, mereka anggap ini jelek, mereka menolaknya, ini mungkar. Menurut bahasa. Adapun menurut istilah al-munkar, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan satu nama yang mencakup segala hal yang Allah larang. Satu nama, kalau tadi satu nama yang mencakup segala hal yang Allah cintai, betul ya? Kalau ini satu nama yang mencakup segala hal yang dilarang oleh Allah. Satu nama yang mencakup segala hal yang dilarang oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Atau yang paling jelas tadi, kebalikan juga tadi. Segala hal yang dilarang oleh syariat Allah dan Rasulnya itu pasti mungkar. Kebalikan dari al-ma'ruf tadi, betul ya? Segala hal yang dilarang, dianggap jelek, dianggap buruk oleh syariat, itu pasti mungkar. Walaupun sebagian manusia menganggapnya ini baik. Tapi ketika syariat Allah dan Rasulnya mengatakan ini mungkar, tidak baik, buruk, pasti itu buruk. Dilarang oleh Allah dan Rasulnya, pasti itu buruk. Berarti kan baik-baik. Jadi keyakinan, perkataan, perbuatan, semua tuh itu menunjukkan bisa ma'ruf, bisa mungkar. Keyakinan, contoh iman, itu pasti ma'ruf. Kenapa? Dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Nifaq, itu pasti mungkar. Kenapa? Dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Perkataan dusta, mengadu domba, ghibah, itu pasti buruk. Itu pasti mungkar. Kenapa? Dibenci di dalam syariat, dilarang dalam syariat Allah Azza wa Jalla. Perbuatan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, menyembah kubur dan seterusnya, kan gitu. Maksiat, dosa, kedurhakaan kepada Allah itu pasti mungkar. Kenapa? Itu dilarang dalam syariat Allah dan Rasulnya. Perbuatan yang baik, sholat, haji, puasa, zakat, itu pasti ma'ruf karena diperintahkan, disyariatkan dalam syariat Allah dan Rasulnya. Jadi semuanya dikembalikan kepada penjelasan Al-Quran dan As-Sunnah
menurut pemahaman salafus saleh. Nah, itu definisi dari al-ma'ruf dan dari al-munkar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita nanti akan bicara, tapi mungkin bukan sekarang, keutamaan dari amar ma'ruf nahi munkar yang sangat luar biasa banyak nih. Keutamaan dari amar ma'ruf nahi munkar, tapi karena mau jadikan judul sendiri saja nanti. Bab kedua nanti tentang masalah amar ma'ruf nahi munkar, karena banyak luar biasa keutamaan dari amar ma'ruf nahi munkar. Begitu juga Pak, ketika seseorang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, pengaruh buruk itu pun luar biasa banyak. Itu mungkin kita akan jadikan apa? Kita akan jadikan sendiri insyaallah. Sekarang kita akan jelaskan dulu tentang hukum amar ma'ruf nahi munkar. Nah, hukum asalnya apa nih? Amar ma'ruf nahi munkar itu hukum asalnya apa? Para ulama mengatakan bahwa amar ma'ruf nahi munkar ini merupakan kewajiban. Perhatikan nih. Kewajiban yang dibebankan Allah Azza wa Jalla kepada umat Islam sesuai kemampuannya. Dari sebuah kata-kata ini, sesuai kemampuannya. Jadi amar ma'ruf nahi munkar merupakan suatu kewajiban yang dibebankan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada umat Islam sesuai kemampuan. Sesuai kemampuan masing-masing berarti. Jadi satu orang dengan orang yang lain beda-beda nih kemampuannya. Tapi hukumnya apa? Hukum asalnya apa? Fardu, wajib. Wajib ini wajib apa? Wajib ain atau fardu kifayah? Fardu ain atau fardu kifayah? Nanti kita bahas. Kita sebutkan dulu dalil-dalil yang menunjukkan bahwa amar ma'ruf nahi munkar ini merupakan kewajiban yang dibebankan Allah Azza wa Jalla kepada umat Islam sesuai kemampuannya. Yang pertama tadi surat Ali Imran ayat 104. Dalil pertama menunjukkan bahwa amar ma'ruf nahi munkar ini suatu kewajiban yang Allah Azza wa Jalla bebankan kepada kaum muslimin sesuai kemampuannya dalam surat Ali Imran ayat 104. Waltakum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika menafsirkan ayat ini, maksud ayat ini adalah hendaklah ada dari sebagian umat ini yang menegakkan perkara ini nih. Berarti wajib. Dalil yang kedua tadi surat Ali Imran juga ayat 110, ayat 104, ayat 110. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ila akhiril ayat. Ini dalil dari Al-Qur'anul Karim. Ali Imran 104, 110. Dalil dari As-Sunnah, Al-Hadis. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab sahihnya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Barang siapa yang melihat suatu kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bi lisanihi. Jika dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Fa illam yastati' fa bi qalbihi. Kalau dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Ini dalil dari Al-Hadis As-Sunnah yang menunjukkan amar ma'ruf nahi munkar itu kewajiban bagi setiap kaum muslimin sesuai kemampuannya masing-masing. Nah, Rasul dengan tegas mengatakan, melihat kemungkaran, ubah dengan tangan kalian, kekuatan kalian kalau kalian mampu. Bukan dengan senjata, bukan dengan berontak, bukan dengan main hakim sendiri ya, tapi punya punya kekuatan. Kalau nggak bisa dengan lisan, dakwah, betul ya. Ma'ruf nahi munkar nih, dengan dakwah, nasihat dan seterusnya. Kalau nggak bisa dengan hati, mengingkari kemungkaran tersebut, meninggalkannya, membenci kemungkaran itu dan seterusnya. Ini dalil yang kedua dari As-Sunnah. Dalil yang ketiga dari ijma' kaum muslimin yang disepakati oleh para ulama. Luar biasa ijma' para kaum muslimin tentang masalah ini. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala sampai mengatakan telah banyak dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah serta ijma' yang menunjukkan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Maka jelaslah kewajiban umat ini adalah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, sekarang pertanyaannya saya katakan tadi. Kalau dikatakan wajib atau fardu itu kan ada dua ya.
Wajib itu ada dua, fardu ain dan fardu kifayah. Kalau fardu ain berarti kan likulli fardin, wajib atas setiap individu, itu fardu ain tuh. Tapi kalau fardu kifayah, sebagian orang sudah melakukannya, gugur kewajiban bagi yang lain. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar ini hukumnya apa nih? Apakah fardu ain likulli fardin atau ternyata fardu kifayah? Khilaf ulama tentang masalah ini. Perbedaan pendapat ulama tentang masalah hukum hukum dari amar ma'ruf nahi mungkar ini, apakah fardu ain atau fardu kifayah? Sebagian ulama mengatakan kewajiban di sini maksudnya fardu ain. Ini pendapat Al-Imam Ibnu Katsir, Ibnu Hazm dan juga lainnya. Fardu ain berarti apa? Likulli fardin, bagi setiap individu muslim itu wajib untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau nggak ditegakkan untuk dirinya kepada orang lain, dosa berarti. Ini fardu ain maksudnya. Sama seperti sholat. Sholat kan kalau kita nggak sholat itu dosa kan gitu. Nggak bisa diwakilkan dengan orang lain. Fardu ain. Dalilnya tadi, mereka berdalil dari apa? Surat Al-Imran 104. Kemudian apa? Surat Al-Imran juga 110 dan seterusnya. Fardu ain ini pendapat Imam Ibnu Katsir, Ibnu Hazm dan seterusnya. Adapun jumhur ulama, wallahu taala alam bissawab, jumhur ulama mengatakan amar ma'ruf nahi munkar hukumnya fardu kifayah. Wajibnya bukan wajib ain tapi wajib kifayah. Ini jumhur ulama nih. Jumhur berarti mayoritas ulama. Imam Al-Mawardi, Imam Ibnu Al-Arabi, Imam Al-Qurtubi, Imam Ibnu Qudamah, Imam Nawawi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Asy-Syatibi, Imam Asy-Syaukani itu mengatakan bahwa amar ma'ruf nahi munkar hukumnya fardu kifayah. Fardu apa? Kifayah. Mereka berdalil juga dalil sama sebenarnya. Surat Al-Imran 104 tapi memahaminya beda. Ini hebatnya ulama ya, Masya Allah. Ada ulama yang memahami satu ayat seperti ini, ada ulama yang memahami satu ayat ini berbeda. Luar biasa. Dan ini nikmatnya Islam. Ini nikmatnya ilmu nih kan. Kalau orang benar-benar memahami ini. Dan wallah alam bisawab. Dan juga ayat-ayat yang lain jelas ya. Surat At-Taubah 122 juga diambil. Surat Al-Hajj ayat 41 dan seterusnya. Dan Allah alam bisawab, pendapat yang lebih rajih adalah fardu kifayah yang kedua ini, pendapat jumhur ulama. Amar ma'ruf nahi munkar ini adalah fardu kifayah. Jadi amar nahi munkar hukum asalnya adalah kewajiban bagi setiap muslim, tapi kewajibannya fardu kifayah. Menaikkannya melaksanakan fardu kifayah. Mereka memiliki keistimewaan lebih dari orang yang melaksanakan fardu ain kalau melakukan ini, kata para ulama. Karena pelaku fardu ain hanya menghilangkan dosa dari dirinya sendiri. Sedangkan pelaku fardu kifayah menghilangkan dosa dari dirinya dan seluruh kaum muslimin. Bayangkan. Kalau gugur kewajiban bagi yang lain kalau dia sudah melakukannya maksudnya. Yang pendapatnya yang lebih rajih, kata para ulama. Fardu kifayah. Walaupun kata para ulama, amar ma'ruf nahi mungkar ini bisa berubah menjadi fardu ain karena beberapa kondisi. Nah, ini hukum asalnya dia apa? Wajib kifayah, fardu kifayah. Jadi pendapat yang lebih rajih ini pendapat jumhur ulama, sehingga menjelaskan panjang lebar tentang dalil-dalilnya ya. Bingung untuk subhanallah. Intinya fardu kifayah. Tapi kata para ulama, fardu kifayah ini bisa berubah menjadi fardu ain dalam beberapa kondisi. Kondisi apa saja itu? Yang pertama, ketika ditugaskan oleh pemerintah, jadi wajib ain, jadi fardu ain. Sebagian orang mungkin contoh polisi. Para polisi yang ditugaskan oleh pemerintah benar-benar menjaga apa? Keamanan negara mungkin, menjaga dari keburukan kejahatan. Maka bagi mereka itu menjadi fardu ain tuh. Diperintahkan oleh penguasa. Diperintahkan oleh waliul amr. Diperintahkan oleh pemerintah yang sah, ditugaskan langsung. Ini berubah bagi sebagian orang tersebut berarti apa? Jadi fardu ain. Kemudian yang kedua, kondisi yang kedua yang menjadikan fardu kifayah berubah menjadi fardu ain apa? Hanya dia yang mengetahui kema'rufan dan kemungkaran tadi itu. Jadi bisa jadi apa? Satu orang di satu kampung, satu daerah, cuma dia nih yang tahu, yang mengetahui tentang amar ma'ruf nahi munkar. Cuma dia yang tahu tentang ini ma'ruf, ini munkar, yang lain nggak ada.
Ya, subhanallah. Ini bisa jadi fardu ain, ini berubah jadi fardu ain bagi dirinya, bagi diri yang mengetahui. Jika dia berada di tempat yang tidak mengetahui yang lain kecuali dia. Berarti untuk dirinya jadi apa? Fardu ain. Karena kalau dia tidak amar ma'ruf nahi mungkar, keburukan akan dia dapatkan bahkan seluruhnya. Nah, ini yang kedua nih. Yang pertama diperintahkan oleh penguasa pemerintah yang sah. Yang kedua, kalau hanya dia yang mengetahui tentang kema'rufan dan kemungkaran yang terjadi. Ya, dia cuma dia yang tahu nih, dia yang berilmu tentang ilmu agama Allah dan seterusnya, maka dia kewajiban dia untuk apa? Beramar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga, kata para ulama, kemampuan amar ma'ruf nahi mungkar hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Ini yang ketiga nih. Kemampuan amar ma'ruf nahi mungkar hanya dimiliki orang tertentu saja. Jadi menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ini kemampuannya ternyata terbatas bagi sebagian orang saja, nggak semua orang. Nah, bagi sebagian orang itu jadi fardu ain tuh, sebagian orang itu. Sebagian orang yang tadi tuh, yang apa? Yang memiliki kemampuan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi nggak semua. Tidak apa? Semua. Dan yang terakhir, yang keempat, perubahan keadaan dan kondisi. Perubahan keadaan dan kondisi. Dan ini bisa berbeda-beda satu tempat dengan tempat yang lain, satu daerah dengan daerah yang lain, satu keadaan dengan keadaan yang lain. Di sini dibutuhkan apa? Ijtihad. Subhanallah. Contoh ketika sedikitnya dai, banyak yang kemungkaran, banyak yang kebodohan merata luar biasa, maka dakwah menjadi fardu ain itu bagi setiap orang dalam kemampuannya masing-masing. Nah, ini disebutkan 4 kondisi paling tidak oleh para ulama. Hukum amar ma'ruf nahi mungkar yang asalnya fardu kifayah berubah menjadi fardu ain karena kondisi-kondisi seperti ini. 4 ini paling tidak. Nah, ini hukum dari amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Orang yang ingin beramar ma'ruf nahi mungkar harus mempunyai bekal. Ini penting nih, kawan. Orang yang ingin beramar ma'ruf nahi mungkar harus mempunyai apa? Bekal. Kalau dia tidak punya 3 bekal ini, ada 3 paling tidak, paling sedikit 3 hal ini, 3 bekal ini, nggak boleh dia beramar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa? Madaratnya akan jauh lebih besar daripada manfaatnya, kata para ulama. Apa saja 3 bekal dari amar ma'ruf nahi mungkar? Yang pertama, al-ilmu. Yang pertama nih, al-ilmu, berilmu. Berilmu yang pertama jelas. Amar ma'ruf nahi mungkar ini ibadah yang luar biasa mulia. Dan sebagaimana kita ketahui bersama, ibadah tidak akan pernah diterima oleh Allah Azza wa Jalla kecuali ikhlas dan ittiba'ur Rasul, kan gitu. Ikhlas di dalam dia beramal saleh, ikhlas ketika dia beribadah kepada Allah, dan mengikuti contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dia beribadah beramal saleh. Dan tidak mungkin kita dapat ikhlas dan beramal dan tidak mungkin kita dapat ikhlas dan ittiba tanpa ilmu yang benar, gitu? Tanpa ilmu yang benar. Karena kalau seseorang serampangan dalam amar ma'ruf nahi mungkar, yang ada sebaliknya kemungkaran, kemadharatan yang jauh lebih besar akan datang. Nah, ini penting ini, perhatikan ini penting luar biasa orang ketika beramar ma'ruf nahi mungkar harus berilmu. Contoh kecil aja, banyak saya lihat orang-orang ini sudah ngaji padahal subhanallah. Tapi serampangan dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Contoh di media sosial, medsos. Betul. Berapa banyak di Berapa banyak kita lihat di medsos, dia sudah ngaji subhanallah, sudah kenal sunnah Nabi SAW. Sering ngelihat medsos, akhirnya apa? Komen-komenin. Komen dari sebagian video ini, sebagian tulisan ini. Akhirnya ujung-ujung debat kusir, nggak jelas. Mau ngapain coba subhanallah? Jadi luar biasa banyak nih. Tahan tangan kita, tahan lisan kita, tahan perbuatan kita di hal seperti itu. Kenapa? Karena itu tidak membawa kebaikan kecuali kemadharatan yang lebih besar. Perhatikan baik-baik nih, subhanallah. Ini tidak didasari atas secara ilmu. Contoh di medsos, wah luar biasa isi medsos kan. Isinya luar biasa.
Kalau kemudian kita di medsos komen ini semua dikomentari, ini semua dikomentari, ini luar biasa, subhanallah. Gimana subhanallah? Padahal yang komentari itu berilmu juga tidak. Akhirnya apa? Kemadaratan jauh lebih besar daripada manfaatnya. Kenapa? Karena tidak punya ilmu di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Ini pentingnya ilmu. Ini pentingnya ilmu subhanallah. Pentingnya ilmu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala pernah melewati gerombolan orang, sekelompok orang yang sedang minum khamar. Ya bagaimana faqihnya ulama nih. Dia lewat Syekhul Islam tidak menegur orang yang minum khamar itu, lewat aja biasa. Murid-muridnya bertanya, ya Syekh, kenapa engkau nggak tegur orang tadi yang sedang apa? Mabuk-mabukan, minum khamar tadi. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Kalau dia minum khamar pada saat itu, keburukannya untuk dirinya saja dan tidak untuk orang lain. Tapi kalau dia tidak minum khamar dan mabuk-mabukan seperti itu, keburukannya untuk dirinya dan orang lain. Kenapa? Kalau mereka tidak minum khamar, mereka akan membegal orang. Kalau mereka tidak minum khamar, pada saat itu mereka akan berbuat perampokan kepada orang yang lewat dari sini dan seterusnya. Ya, faqihnya ulama luar biasa ya, berilmu. Dan nanti kita akan sebutkan, dan ada pembahasan khusus tentang masalah ini sebenarnya. Bagaimana kalau amar ma'ruf nahi munkar ini menimbulkan kemadaratan tapi madaratnya sama? Bagaimana kalau menimbulkan kemadaratan tapi madaratnya lebih besar dan seterusnya? Jadi ada timbangan maslahat madarat tentang masalah itu, dan itu bisa diketahui bagi orang yang berilmu. Perhatikan baik-baik ini. Dan saya tekankan teman-teman, jangan suka komentari apapun yang ada di medsos yang ujung-ujungnya debat kusir nggak jelas. Jangan, subhanallah. Nggak ada sama sekali apa faedahnya, kecuali hanya menjadikan malah hati kita keras nanti ujung-ujungnya. Nah, perhatikan baik-baik ini. Nah, banyak sih lihat seorang gergetan ngelihat mungkin lihat satu komentar, satu video dan seterusnya mungkin menjelek-jelekan dakwah sunnah, sudah biarkan sudah. Anggap aja itu promosi gratis dari mereka. Karena dakwah ini tetap akan terus berjalan sebagaimana air yang akan mencari celah-celah walaupun ditutup semuanya. Dakwah ini pasti akan jalan terus, jangan takut. Karena yang jaga dakwah ini Allah Azza wa Jalla kan gitu. Maka jangan nodai dakwah ini dengan perbuatan-perbuatan buruk kita. Yang mungkin niat kita baik, tapi karena kita tidak berilmu tentang amar ma'ruf nahi munkar, akhirnya menjadikan kemadaratannya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Nah, ini penting subhanallah. Jadi ilmu ini benar-benar kita harus mengetahui bagaimana cara yang benar dalam amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian yang kedua, bekal yang kedua setelah dia berilmu tentang amar ma'ruf nahi munkar, yang kedua apa? Ar-rifqu, al-hilm. Lemah lembut, santun. Nah, Nabi SAW dengan ilmunya yang sangat luar biasa, tapi Allah Azza wa Jalla menjadikan Nabi kita Muhammad SAW lembut dan penyantun luar biasa. Lau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Kalau engkau ya Muhammad keras hatimu, kasar perangaimu, mereka semua akan lari dari sisimu, wahai Muhammad. Nabi SAW bayangkan ilmunya sudah kita nggak pernah ragukan sama sekali. Ini penting nih, kawan. Jadi jangan hanya kemudian ini benar, pokoknya mau terima ente syukur, nggak terima kufur. Nggak begitu. Ketika seorang beramar ma'ruf nahi munkar harus dibalut dengan kelemah lembutan, harus dibalut dengan kesantunan. Rasulullah SAW menyebutkan dalam banyak hadis luar biasa. Contoh hadis yang sahih dari Imam Muslim, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah, wa la yunza'u min syai'in illa syanah. Sesungguhnya tidaklah kelemah lembutan ada pada sesuatu kecuali akan menghiasi sesuatu itu. Dan tidaklah kelemah lembutan itu dicabut, hilang dari sesuatu kecuali akan membuat jelek dari sesuatu tersebut. Allahu Akbar. Bayangkan. Yang paling jelas contoh Nabi kita Muhammad SAW diajarkan langsung oleh Allah Azza wa Jalla melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Tapi Allah Azza wa Jalla jadikan diri Nabi kita Muhammad SAW penuh dengan kelemah lembutan, penuh dengan akhlak yang mulia, penuh dengan santun yang sangat luar biasa. Menyebabkan itu menjadi besar pengaruhnya. Bahkan betapa banyaknya orang yang ilmunya mungkin nggak banyak, subhanallah, ilmunya mungkin sedikit. Tapi manusia mencintainya karena akhlaknya yang mulia.
karena kelemah lembutannya, santun yang sangat luar biasa. Mungkin ilmunya nggak seperti yang lain kan gitu. Tapi karena akhlaknya, kelemah lembutannya, kesantunnya yang sangat luar biasa, mereka dicintai manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, Inna Allaha rafiqun yuhibbur rifq fil amri kulli. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu maha penyantun. Dan Allah menyukai sifat penyantun. Allah menyukai sifat kelemah lembutan dalam segala urusan. Wa yu'ta 'ala ar-rifq ma la yu'ta 'ala al-'unf. Dan Allah Azza wa Jalla memberikan kelemah lembutan apa yang tidak diberikan dalam kekerasan. Allah berikan kelemah lembutan nih yang tidak diberikan kepada kekerasan. Mala yu'ta 'ala ma siwa. Apa yang tidak diberikan dalam selainnya. Oh, subhanallah, luar biasa. Bayangkan, luar biasa. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala juga mengatakan apa? Wan nas yahtajuna ila mudarah wa rifqan fil amri bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Manusia butuh kepada mudarah. Mudarah itu menyikapinya dengan lembut dan lemah lembut dalam amar ma'ruf nahi munkar. Bila ghilzah, tanpa kekerasan. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu tanpa apa? Tanpa kekerasan, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Illa rajulan mu'linan bil fisq, kecuali seseorang yang terang-terangan melakukan dosa. Dia terang-terangan melakukan dosa, bahkan apa? Mengumumkan dosanya dengan bangga luar biasa. Ini lain cerita, subhanallah, ada hukum tersendiri masalah ini. Faqad wajaba 'alaika nahahu wa i'lamuhu. Maka yang orang yang seperti ini wajib atas kita melarangnya dan memberitahu manusia. Karena orang yang fasik ini sudah nggak memiliki kehormatan sudah. Orang yang melakukan kefasikan kemudian terang-terangan melakukan fasiknya itu hilang kehormatannya. Hilang kehormatan. Tapi secara umum dakwah dibangun di atas kelemah lembutan. Dakwah dibangun di atas kesantunan. Dakwah dibangun di atas akhlak yang mulia. Ini bekal yang kedua yang wajib kita miliki benar-benar. Kalau kita ingin beramar ma'ruf nahi munkar harus penuh dengan kelemah lembutan selain ilmu. Karena kalau hanya ilmu saja tapi tidak dibalut kelemah lembutan, dibalut dengan kekerasan, dibalut dengan kekasaran, yang ada adalah sebaliknya mendatangkan madaratnya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Manfaatnya ada mungkin, tapi madaratnya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Yang kedua, kelemah lembutan, santun, akhlak yang mulia. Bekal yang ketiga apa? As-sabr, sabar. Dalam menjalankan amar ma'ruf nahi munkar itu pasti ada cobaannya, bahkan banyak cobaannya, berbagai macam kita bentuk cobaan ketika kita melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Lihatlah bagaimana wasiat Luqmanul Hakim kepada anaknya dalam surat Luqman ayat ke-17. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Dan suruhlah, perintahkanlah manusia mengerjakan yang ma'ruf, yang baik. Cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Langsung tuh. Setelah amar ma'ruf nahi mungkar, wasbir 'ala ma asabak. Sabar kalian. Sabar engkau wahai anakku terhadap apa yang menimpamu. Inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, perhatikan baik-baik. Karena itu Allah Azza wa Jalla memerintahkan para rasul untuk bersabar. Untuk bersabar. Ketika mereka berdakwah, Allah perintahkan untuk apa? Bersabar. Contoh dalam surat apa? Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Warrujza fahjur wala tamnun tastakthir walirabbika fasbir. Wahai orang yang berselimut, Nabi kita Muhammad SAW, bangun, berikan peringatan, dan Rabbmu agungkan. Pakailah pakaian yang bersih, dan perbuatan dosa tinggalkan. Itu menyembah berhala, berbuat syirik, tinggalin tuh. Dan janganlah kalian memberi dengan maksud untuk memperoleh balasan lebih banyak. Dan untuk memenuhi perintah Allah, bersabarlah. Wali rabbika fasbir. Ya, subhanallah. Dan banyak ayat yang memerintahkan kita untuk bersabar dalam menghadapi cobaan, problem hidup, terkhusus ketika seorang berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla.
ketika seseorang beramar ma'ruf nahi mungkar. Wah, ini pasti ada. Sabar terhadap cobaan dari manusia ketika beramar ma'ruf nahi mungkar. Itu pasti ada, subhanallah. Makanya perhatikan, tidak ada nabi yang nggak ada cobaan, betul ya? Bahkan nabi dan rasul paling besar cobaannya. Paling besar cobaannya. Luar biasa, bayangkan, subhanallah. Lihat Nabi Hud, Nabi Salih berdakwah kepada kaum Ad dan kaum Thamud. Lihat Nabi Lut berdakwah kepada kaumnya. Lihat Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya. Lihat Nabi Musa, lihat Nabi Ibrahim, lihat Nabi Isa, lihat Nabi kita Muhammad SAW. Ketika berilmu sudah, berlemah lembut sudah, akhlak mulia sudah, sabar harusnya. Karena cobaan dalam dakwah ini luar biasa pasti, subhanallah. Orang yang tidak ada kesabaran, tidak boleh mereka menyeru kepada amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa? Mandaratnya akan jauh lebih besar daripada manfaatnya. Nah, ketiga syarat ini wajib dipenuhi. Wajib dipenuhi bagi setiap orang yang ingin beramar ma'ruf nahi mungkar. Berilmu, rifqu, kelemah lembutan, santun, akhlak, dan kesabaran. Lihat ayat yang setiap hari kita baca dalam surat Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kesengsaraan, kebinasaan. Kecuali siapa? Kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, wa tawassaw bil haqq, saling menasihati di dalam kebenaran dari dakwah, wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati di dalam kesabaran, dan ini kesabaran. Jadi ketika kita ingin berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla, harus sabar. Saya sering katakan apa, ikhwan? Babud da'wah, babur rahmah. Bab dakwah ini bab kasih sayang, bukan bab menang-menangan. Bukan bab ini menunjukkan kehebatan kita, enggak. Tapi bab kasih sayang. Kita mendakwahkan siapapun karena kita sayang kepada mereka, kan gitu. Kalau landasannya ini, ikhwan, landasannya kasih sayang, betul ya? Maka sikap kita akan benar tuh ketika ada penolakan. Contohnya siapa? Lihat Nabi kita Muhammad SAW pulang dari Taif. Allahu Akbar. Itu yang paling berat yang dialami Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha. Wahai Rasulullah, ada nggak yang lebih parah daripada perang Uhud? Perang Uhud Rasulullah SAW kalah. Gigi beliau patah, berdarah luar biasa. Banyak para sahabat yang meninggal. Ada nggak peristiwa lebih parah dari perang Uhud? Ada. Kapan itu? Ketika Rasulullah SAW dakwah di kota Taif kepada anak keturunan Ibnu Abdi Yalayil namanya, Ibnu Abdi Kulan. Kenapa? Karena tiga-tiga mereka menghina Nabi SAW, membesar mereka. Dilempari batu ketika Rasul mau keluar, luar biasa. Sangat luar biasa. Setelah dari itu, datanglah malaikat Jibril dengan malaikat penjaga gunung. Mengatakan, ya Muhammad, kalau engkau menginginkan agar aku balik, aku benturkan gunung ini, hancur mereka semua, maka aku akan lakukan. Mereka penjaga gunung bayangin. Rasul mengatakan, la innahum qaumun tajhalun. Innahum qaumun tajhalun. Mereka adalah innahum qaumun yajhalun. Mereka adalah kaum yang jahil, bodoh. Mereka enggak tahu. Bayangkan, lihat Allahu Akbar, bagaimana kesabaran Nabi kita Muhammad SAW, dan benar-benar luar biasa, rahmat, betul ya? Kasih sayang. Karena kalau menang-menangan, malaikat ngomong seperti itu, hancurin aja selesai. Kan gitu ya? Aku berharap dari tulang sulbi mereka keluar orang-orang yang menyembah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan benar, ternyata sekarang lihat kota Taif, dari salah satu kota di Saudi Arabia, subhanallahiladzim. Jadi dakwah ini bab kasih sayang. Saya sering katakan ini, dakwah ini bab kasih sayang. Sehingga ketika kita mendakwahkan manusia, mungkin manusia menolak dakwah kita, yang timbul adalah kasihan. Yang timbul itu iba, kan gitu. Bukan yang timbul amarah, ego. Enggak. Sehingga Nabi SAW sering banyak mendoakan orang yang Allah berikan hidayah kepada fulan, berikan hidayah kepada kaum fulan, berikan hidayah kepada ini. Nah, itu luar biasa. Itu amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Terakhir mungkin dari hari ini, maksud terakhir. Syarat perbuatan yang wajib diingkari. Nah, syarat perbuatan yang memang wajib diingkari. Jadi tidak semua kemungkaran, tidak semua kesalahan ternyata wajib diingkari. Kecuali perbuatan atau kemungkaran yang memenuhi persyaratan berikut ini, kata para ulama.
Yang pertama, syarat perbuatan yang memang wajib diingkari. Yang pertama, perbuatan tersebut benar-benar suatu kemungkaran, baik kecil atau besar. Perbuatan tersebut memang benar suatu kemungkaran, kecil atau besar. Jadi maksudnya apa? Maksudnya tidak, nahi mungkar ini bukan khusus kepada dosa besar saja misalnya. Atau khusus kepada dosa kecil saja misalnya, enggak. Atau yang belum jelas kemungkarannya, tidak. Memang perbuatan tersebut benar suatu kemungkaran, jelas-jelas suatu kemungkaran, kecil atau besar. Kecil atau apa? Kecil atau besar. Benar-benar satu kemungkaran yang dilihat gitu. Nah. Ini yang pertama. Contoh, kita ngeliat orang gila, misalnya orang gila minum khamar, terus kita mau nahi mungkar pada orang gila tersebut, gimana caranya? Itu kan nggak apa? Nggak benar, nggak seperti itu. Ini yang pertama, perbuatan tersebut benar suatu kemungkaran, kecil atau besar. Memang benar-benar dosa, memang benar maksiat gitu. Yang kedua, kemungkaran tersebut masih ada. Kemungkaran tersebut masih apa? Masih ada. Jadi kemungkaran tersebut betul ada tatkala seseorang bernahi mungkar. Mereka melihat, maka hadis Nabi tadi apa? Man ra'a minkum mungkaran. Barang siapa yang melihat kemungkaran. Melihat ini bisa melihat langsung atau mendengar kabar dan jelas, dia pastikan dia tabayun jelas kabarnya kan gitu ya. Jadi kemungkaran tersebut memang masih ada. Yang betul ada. Memang betul ada. Jadi kita menahi mungkar pada saat kemungkaran itu benar-benar ada. Tapi kalau apabila pelakunya misal sudah selesai, betul ya? Sudah selesai melakukan kemungkaran tersebut, gimana cara mengingkarinya? Yang ada di situ nasihat. Nah, di situ nasihat ada kalau. Tapi kalau mengingkari kemungkaran pada saat orang tersebut sudah selesai, gimana caranya? Kemudian yang ketiga, kemungkaran tersebut nyata tanpa dimata-matai. Kemungkaran tersebut nyata tanpa dimata-matai. Jadi tidak boleh memata-matai suatu kemungkaran yang tidak jelas untuk diingkari gitu. Kecuali memang memata-matai ini memang ada maslahat tertentu. Ini lain cerita. Yang keempat, yang terakhir, kemungkaran tersebut suatu yang disepakati, bukan permasalahan khilafiyah ijtihadiyah. Kemungkaran tersebut memang suatu yang sudah disepakati nih, bukan permasalahan khilafiyah ijtihadiyah. Contoh kemarin tuh, tiap tahun rame. Puasa Arafah ikut mana? Ikut wukuf di Arafah atau ikut negara masing-masing kan gitu. Sebagian orang mutasyaddid di sini. Sebagian orang wah luar biasa. Kencengnya tapi bukan pada tempatnya. Pokoknya harus ikut Arafah. Kalau ente puasa besok nih haram, di sana sudah apa? Sudah Id. Apa ini? Apa ini yang seperti ini? Atau sebaliknya, pokoknya harus ikut pemerintah. Kalau ente nggak ikut pemerintah, wah, berarti apa? Buat ente, memberontak pemerintah. Ini lebay ini, subhanallah, dua-duanya lebay ini. Karena ini khilafiyah yang mu'tabar. Ini khilaf yang mu'tabar. Khilaf yang memang diakui oleh para ulama, bukan khilaf yang tidak diakui oleh para ulama. Karena ada khilaf yang mu'tabar, ada khilaf yang syadz. Ada khilaf yang nggak diakui oleh para ulama. Ini khilaf yang mu'tabar. Memang dari zaman dulu sudah khilaf ulama tentang masalah ini. Ikut wukuf di Arafah atau ikut pemerintah masing-masing kan gitu. Orang yang kemudian misal saya mengikuti, saya berpendapat pribadi misal mengikuti pemerintah masing-masing, maka saya meyakini besok baru tanggal 9. Sedangkan orang yang meyakini yang di Arafah, hari ini tanggal 9, besok berarti mereka apa? Id, kan gitu. Selesai. Saling menghargai satu dengan lain karena memang ada perbedaan pendapat masalah tersebut. Ini nggak benar, subhanallah. Jadi memang harus ada suatu kemungkaran yang memang benar-benar disepakati. Contoh nikah mut'ah, jelas kawin kontrak. Syiah haram hukum di dalam Islam, berzinahan itu diharamkan sampai hari kiamat itu. Sempat dibolehkan dulu zaman Nabi SAW, kemudian apa? Diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan
Salah satu hadis yang mengharamkan dari Ali bin Abi Thalib. Kaum Syiah, wah boleh, dan seterusnya. Ini khilaf yang seperti ini nggak dianggap, kan gitu. Banyak orang berlebih-lebihan masalah ini. Perhatikan, kemungkaran tersebut memang suatu yang disepakati, bukan permasalahan khilafiyah, ijtihadiyah yang memang mu'tabar. Ini 4 paling tidak disebutkan oleh para ulama, syarat dari apa? Perbuatan tersebut wajib diingkari. Disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami' Ulum wal Hikam dan seterusnya. Allah alam bisawab, itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Silakan mungkin kalau ada yang mau bertanya. Masih panjang pada kita membahas amar nahi mungkar. Insyaallah ke depannya kita akan bahas keutamaan dari amar nahi mungkar, kemudian keburukan yang akan terjadi ketika seseorang meninggalkan amar nahi mungkar. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas penyampaian materinya. Jadi ini masih seperti pendahuluan ya Ustadz ya. Nanti masih ada lagi bab-bab berikutnya ya Ustadz. Yang lebih. Kira-kira masih berapa bab lagi Ustadz ke depan? Cukup berapa waktu? 3, 4. Saya belum tahu, Bu. Saya belum nilai. Iya. Baik Ustadz, ini sudah ada satu pertanyaan yang masuk. Silahkan bagi yang ingin bertanya bisa mengisi di room chat atau bisa dengan raise hand langsung. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, segala keimanan ketakwaan yang dianggap baik, contoh apabila dianggap baik melakukan ibadah sholat tepat waktu, tetapi penilaian orang suka salah, seorang dianggap jelek, perbuatan buruk dibenci oleh Allah, contoh menyembah kuburan, gibah, namimah. Bagaimana solusinya? Banyak hamba Allah yang perbuatan jelek banyak dilakukan gibah, namimah, dan kita suka melihat kemungkaran. Sudah dinasehati dengan pelan, tapi suka ingin benar sendiri. Mohon nasihatnya Ustadz. Nah, yang pertama, sebagaimana saya katakan tadi, bahwa yang menjadi standar ukuran ini melihat itu ma'ruf atau mungkar adalah syariat Allah dan Rasulnya, bukan manusia. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau mengikuti kebanyakan manusia di atas muka bumi ini, maka kebanyakan manusia itu akan menjadikan engkau sesat dari jalan Allah Azza wa Jalla. Dari ukuran kebenaran itu Allah dan Rasulnya. Qala Allah wa qala Rasul. Bukan manusia, bukan kebanyakan orang, bukan logika semata, bukan hawa nafsu, bukan perasaan dan seterusnya, tidak, tapi Allah dan Rasulnya. Dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang pertama. Yang kedua, ketika seseorang melakukan perbuatan yang ma'ruf, kemudian orang mencelanya, mencibirnya, tidak ada masalah. Kenapa? Itu sunnatullah. Sampai hari kiamat pasti seperti itu. Ketika orang nahi mungkar, kemudian ada orang yang menolak dan seterusnya, itu sunnatullah, subhanallah. Itu sunnatullah. Bahkan yang enggak sunnatullah adalah ketika kita beramar ma'ruf nahi mungkar, enggak ada apa-apa. Ini tanda tanya besar nih. Karena harusnya ada apa? Karena tidak ada pertentangan, kan ada cobaan, ada ujian, dan itu dari zaman ke zaman, dari para nabi seterusnya. Kau usah pikirkan itu. Yang penting apa? Di kepala kita adalah Allah dan Rasulnya menjadi ridho bagi diri kita. Selesai. Allah dan Rasul ridho, kerjakan. Manusia ridho atau enggak ada urusan, siapapun itu. Itu jadi standar hidup kita tuh. Karena kalau kita hanya memikirkan omongan manusia, cibiran, nggak akan kelar, tidak akan selesai sampai hari kiamat, subhanallah. Bahkan para ulama sampai mengatakan apa? Anda sudah gila. Kapan itu? Ketika Anda meyakini Anda akan lepas dari cibiran manusia. Anda akan lepas dari omongan manusia, Anda menyangkai itu, Anda berarti sudah gila tuh, kata para ulama. Kenapa? Nggak mungkin. Nabi kita Muhammad SAW akhlaknya luar biasa, ilmunya sangat luar biasa, habis oleh kafir Quraisy. Lagi kita, subhanallah. Lanjutnya pula ketika orang sudah beramal nahi mungkar, orang kemudian menolaknya dan seterusnya, kewajiban kita hanya menyampaikan. Setelah itu angkat tangan kita ke atas langit, doa kepada Allah, ya Allah berikan hidayah kepada diri mereka. Selesai. Kita tetap jalan di atas rule yang benar. Kita tetap bersabar, kemudian kita tetap melaksanakan dari kewajiban-kewajiban kita, kemudian sabar dan masukkan tadi saya katakan bab dakwah adalah bab kasih sayang.
Allah alam. Dan banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah berikan apa? Keikhlasan, kemudahan ketika kita beramar nahi munkar. Allah alam. Masuk lagi. Silahkan yang ingin bertanya, bisa bertanya sesuai tema atau pertanyaan apa saja tentang ilmu agama bisa ditanyakan kepada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan semua kaum muslim dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin bertanya, Ustadz. Kalau misalnya kita sudah tahu nih Ustadz ya, ada kerabat yang sebenarnya memiliki banyak kitab-kitab seperti Bulughul Maghram, Riyadhus Shalihin, tapi tidak menuntut ilmu, hanya membaca sendiri Ustadz. Terus kadang-kadang suka kalau kita sampaikan sesuatu suka mendebat dengan ini, itu apa yang harus kita lakukan ya Ustadz? Mohon penjelasan, jazakumullah khairan. Nah, yang pertama, kewajiban siapapun hanya menyampaikan. Hatta Nabi kita Muhammad SAW tidak lain kecuali hanya penyampai yang nyata, gitu. Dan dakwah itu mengajak, menyampaikan, kan gitu. Itu yang pertama. Jadi kita nggak bisa maksa orang gitu, maksud kita. Nggak bisa maksa orang untuk mengikuti apa yang kemudian kita yakini, kan gitu. Dakwah itu hanya mengajak, menyampaikan, dan seterusnya. Itu disebutkan oleh para ulama masalah itu. Itu pertama. Yang kedua, ketika kita mengajak, menyampaikan tersebut, ada penolakan, ada debat dan seterusnya. Nggak usah sampai debat. Kalau kemudian dia mengajak debat dan seterusnya, Afwan, saya hanya tahu seperti ini. Kalau antum mau tanya lebih lanjut, silakan kepada Ustaz. Silakan. Selesai. Kenapa? Karena hal tersebut yang pertama tidak memberikan maslahat yang baik malah untuk diri kita dan untuk dakwah kita kepada dirinya. Yang sebaliknya yang adanya. Yang adanya apa? Sebaliknya, apalagi kalau memang orang yang memang udah terbiasa debat, wow, dia memang seneng hari itu. Padahal ternyata agama ini apa? Bukan diperdebatkan. Bahkan kita harus apa? Menghindari perdebatan tersebut. Karena kalau kita sudah berdebat atau debat-debat kusir yang nggak jelas, itu orang biasanya akan menolak apapun yang kita omongin. Padahal benar kan gitu. Egonya akan keluar dari dirinya, seterusnya. Maka kita hanya menyampaikan. Setelah itu kemudian orang tersebut mau terima, alhamdulillah. Dia kemudian mau mulai meninggi, Afwan, saya nggak tahu masalah itu. Yang saya tahu seperti ini, silahkan tanya kepada Ustaz. Selesai, subhanallah, kan gitu ya. Dan doa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah berikan apa? Hidayah taufik kepada dirinya, agar Allah Azza wa Jalla berikan pemahaman yang benar kepadanya dan seterusnya. Allah a'lam bishawab. Ya, silahkan Mbak Ida. Oh, tadi mana Mbak Ida? Iya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Jadi kami di kerabat ini ada seseorang yang sudah diketahui sebenarnya bahwa dia melakukan kemaksiatan dan sudah dinasihati oleh orang-orang yang lebih sepuh dan lebih tua. Cuma saya sebagai kerabat juga sementara ini hanya diam saja dan menunggu saja. Katanya sih tidak ada perubahan. Apakah ada kewajiban bagi saya untuk ikut mengingatkan atau ya sudah cukup didoakan saja karena kan juga tidak terlalu dekat hubungannya, cuma suka dibicarakan aja di dalam keluarga. Begitu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketika ada orang yang berbuat keburukan, maksiat, dosa dan seterusnya, dan sudah ada yang mengingatkan, maka pada hakikatnya, apalagi yang mengingatkan tadi orang yang mungkin sudah sepuh tadi, orang yang memang mungkin akan didengar dan seterusnya, pada hakikatnya sudah gugur kewajiban bagi yang lain, kan gitu. Apalagi agak jauh dia ketika menyampaikannya, orang yang sudah sepuh aja kemudian ditolak apalagi kita dan seterusnya, kecuali orang kita memang didengar ucapan kita, itu lain cerita. Jadi wallah alam bishawab, ketika kita berdakwah, memberitahu kepada orang sekali, itu pada hakikatnya sudah cukup.
Sekali itu sudah menggugurkan kewajiban, maksudnya bukan cukup. Sudah menggugurkan apa? Kewajiban. Kalau kita mau mengulangi 2 kali, 3 kali dan seterusnya silakan kan gitu. Tapi sekali itu sudah menggugurkan kewajiban. Hujjah kita sudah jelas, iqamatul hujjah kepada diri sudah selesai kan gitu. Adapun setelahnya kalau kita menginginkan kebaikan, mungkin mudah-mudahan kalau dari saya kelihatannya dia lebih dengar nih. Karena mungkin dia lebih menganggap saya segan. Nah, silahkan dengan syarat yakin ya. Tapi kalau kemudian kita ngingetin juga dan sama sekali kayaknya nggak ada urusan. Atau saya ngomong sampai orang yang dipandang dia aja seperti itu nggak didengar, apalagi yang lain. Maka angkat tangan kita ke atas langit, doa kepada Allah SWT. Doa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya ada di chat, Ustadz. Sebentar saya bacakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Afwan izin bertanya Ustadz. Bila saya baru-baru ini mengetahui ada saudara yang melakukan hal klinik, yaitu menaruh beberapa benda di rumah orang tua, dan saat ini memang telah dilihat ada perubahan pada ibu saya sendiri, menjadi adab kurang baik dan kurang islami. Jadinya kemudian menjadi kurang rasional. Baiknya dalam amar ma'ruf nahi mungkar pada situasi ini bagaimana ya Ustadz? Ambil bendanya, bahaya seperti ini. Ambil bendanya, bakar, bacakan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla sehingga hancur. Ini buhul, na'udzubillah min dzalik nih, seperti ini. Ambil bendanya. Kalau memang kita ada di situ kan ada kekuatan kita di situ kan gitu. Ini rumah ibu kita gitu. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Apabila kalian melihat kemungkaran, tadi ngelihat jelas subhanallah melakukan hal klinik, naruh beberapa benda di rumah dan seterusnya, entah mungkin buhul apapun itu dan seterusnya, dan kita punya kekuatan di situ kan gitu. Ya, rumah ibu saya, urusan apa? Ini rumah saya, rumah ibu saya, rumah siapa misalnya. Kita punya kekuatan di situ maksudnya, punya apa? Punya kekuatan untuk bisa merubah dari kemungkaran dengan tangan kita dan kekuatan kita. Ambil, bakar, bacakan bismillah. Kenapa ente lakukan itu? Ini nggak boleh, ini perbuatan syirik, minta maaf. Kalau ente melakukan ini, silakan di luar, jangan di rumah ibu saya. Ada ranah-ranah kita boleh tegas pada saat itu. Tegas ya, bukan keras di situ. Ada ranah kita boleh tegas di situ kepada orang. Dengan syarat kita yakin akan apa? Tidak akan timbul kemadharatan yang jauh lebih besar. Tapi insya Allah biasanya yang seperti ini aman biasanya. Makanya kalau memang misal kita melakukan kemungkaran ini, nanti akan timbul kemungkaran jauh lebih besar. Yang melakukannya orang yang dipandang sama diri sehingga dia nggak berani kepada orang tersebut, kan gitu. Nah ini harus ada strategi dalam masalah amar nahi mungkar seperti ini. Tapi biasanya kalau ini ibu kita dan seterusnya, subhanallah, lakukan yang terbaik jelas untuk ibu kita tersebut masalah ini. Ambil, bakar sambil bacakan ayat Allah Azza wa Jalla dari buhul-buhul tersebut. Dan kalau dia kemudian marah dan seterusnya, kasih tahu dengan baik-baik. Kasih tahu dengan baik-baik, dengan hikmah. Dia nggak mau terima, selesai. Pokoknya tugas sana selesai, minta maaf, karena hanya mengerjakan dari amar nahi mungkar yang saya ingin kerjakan, dan itu dibolehkan dalam agama Allah Azza wa Jalla. Allah a'lam. Berikutnya silahkan Teh Yuniarti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, Pak Ustadz, dengan adab berpakaian. Jadi saya tuh punya saudara, Pak Ustadz. Saudara saya, qadarullah sih, Pak Ustadz, menikah dengan orang non-muslim. Jadi saya tuh memang waktu itu saya kan sakitnya sangat parah ya, Pak Ustadz. Nah, sekarang saya sudah alhamdulillah sudah sembuh. Tapi rambut saya menyerupai laki-laki, dan saya tuh kalau misalnya ke dokter diajari Pak Ustadz menyerupai laki-laki. Itu bagaimana Pak Ustadz? Kalau seperti itu kan sebetulnya kalau muslimah itu kan nggak boleh ya seperti itu. Nah, saya diajarin seperti itu tuh. Bagaimana Pak Ustadz? Diajari apa rambutnya maksudnya? Potong pendek maksudnya? Iya, menyerupai laki-laki, pokoknya dari rambut. Terus kalau misalkan ke dokter berdandan seperti menyerupai laki-laki sih Pak Ustadz, diajarnya begitu tapi saya memakai hijab gitu Pak Ustadz. Kenapa Bu maksudnya? Itu karena memang akan memudaratkan diri ibu atau kenapa? Iya, memudarat. Pada asalnya saya sangat parah Pak Ustadz. Jadi saya selama sebulan setengah itu saya di tempat tidur, jadi nggak bisa bangun Pak Ustadz, karena kaki saya luka semua. Terus
perut saya kodrullah, saya juga habis operasi juga Pak Ustadz. Itu bagaimana Pak Ustadz? Pada saat kontrol saya harus menyerupai laki-laki Pak Ustadz gitu dandanannya. Itu Nah, bagaimana Pak Ustadz? Allah alam bisawab. Kalau itu memang lil haja, karena untuk pengobatan, karena untuk kesembuhan dari penyakit, fattaqullah mastata'tum. Insyaallah yang seperti itu la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah azza wajalla tidak akan membebani seseorang melebihi dari batas kemampuannya. Tapi harus dipastikan benar-benar apakah memang harus seperti itu kan gitu. Karena terkadang nggak harus seperti itu pun nggak memudaratkan diri kita sama sekali. Jadi harus dipastikan benar-benar tentang masa tadi rambut menyerupai laki-laki, potong pendek mungkin. Kalau panjang memang kenapa? Benar-benar akan memudaratkan diri kita tuh. Oh benar mudarat. Oh ini lain cerita. Kalau dokter memang sudah ngomong seperti itu lain cerita. Berarti kan itu untuk lil hajah, darurat berarti kan. Tapi kalau ternyata nggak ada darurat yang timbul dengan jelas dalam masalah tersebut, maka nggak boleh taat pada hakikatnya. Maka ditanyakan dengan pasti dengan dokter, dengan yang menangani, apakah memang harus seperti itu, karena kalau tidak akan menimbulkan madarat yang besar atau tidak kan gitu. Maka Allah alam besar. Tapi kalau dokter itu nggak menyarankan seperti itu Pak Ustadz. Jadi harus berdandan seperti muslimah biasa gitu Pak Ustadz. Begitu. Tapi kakak saya kan karena berbeda agama jadi mengajarkannya seperti itu Pak Ustadz. Jadi saya juga sama orang tua suka dimarahin juga Pak Ustadz. Kenapa begitu? Kan di agama Islam tidak boleh. Jadi kita serba salah juga gitu Pak Ustadz. Kalau kuliah pokoknya kalau dokter tidak menyarankan, selesai sudah nggak usah ikuti. Intinya adalah apa yang dikatakan oleh dokter itu yang terbaik, ikuti, yang tidak kemudian nggak usah ikuti. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan yang masih ingin bertanya, masih ada waktu. Kira-kira berapa menit lagi, Ustadz? Sampai setengah 12 ya. Ustadz, ini mengenai kontroversi LGBT itu ya, Ustadz ya? Tentang LGBT itu, Ustadz, tentang homoseksual itu kan sekarang semakin menjamur gitu ya, Ustadz ya. Dan tidak sedikit kelompok yang mendukung mereka dengan alasan hak asasi manusia. Nah itu padahal kan dalam Islam itu jelas melarang ya Ustadz ya, bahkan hukumannya kan berat ya Ustadz ya, yang diusir, yang begini. Nah itu kita nih sebagai orang biasa begini itu berkewajiban dalam hal nahi itu menegakkan ma'ruf. Nah, dan itu gimana Ustadz? Apakah itu juga hak pemerintah atau kita masing-masing punya kewajiban itu untuk menegakkan itu Ustadz? Nah, sebagaimana dijelaskan di awal tadi, amar ma'ruf nahi munkar ini adalah beban yang Allah Azza wa Jalla wajibkan bagi setiap kaum muslimin sesuai dengan kemampuannya. Nah, kata-kata ini nih, sesuai dengan kemampuannya. Pemerintah berkemampuan untuk melarang, kemudian memberikan regulasi, penyuluhan tentang masalah tidak bolehnya seperti ini, keburukan, dengan berbagai macam jajarannya, dengan MUI, dengan agamanya, kemudian kesehatan dengan para dokternya dan seterusnya. Itu ranah mereka. Kemudian para dai misal berkewajiban untuk menjelaskan kepada umat bahwa hal tersebut jelas tidak boleh, diharamkan dalam syariat, menimbulkan berbagai macam kemadaratan dan lain sebagainya. Berarti kan beda tuh antara pemerintah dengan dai, beda lagi. Kemudian bagi para dokter dengan kesehatannya berkewajiban untuk menjelaskan bagaimana penyakit nanti akan timbul dan seterusnya. Setiap keluarga muslim, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, setiap dari kalian pemimpin dan kepemimpinan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla. Berarti apa? Minimal setiap kepala keluarga, setiap dari kita orang tua berkewajiban untuk menjaga anak dan istri kita dari yang seperti tadi kan gitu. Menjelaskan kepada anak istri kita bahwa ini keburukan dan seterusnya. Jangan sampai kita terjerumus kepada hal tersebut. Itu kan berarti kan beda-beda tuh. Sesuai batas kemampuannya beda-beda. Pemerintah kemampuannya sampai mana? Para ulama, para dai kemampuannya sampai mana? Para dokter kemampuannya sampai mana? Sampai yang paling bawah dari masyarakat secara umum kemampuannya sampai mana? Kalau yang minimal kemampuan yang paling bawah jelas kepada anak dan istri kita, pada keluarga kita jaga benar-benar.
Kalau kita bisa membantu lebih dari itu tadi, dari media sosial kita jelaskan bahwa tersebut nggak boleh, kita mungkin mengutip dari perkataan ulama dari yang lain, mengutip dari hadis Nabi SAW yang lain, dan seterusnya. Intinya sesuai dengan batas kemampuan kita, kita beramar ma'ruf nahi munkar tentang masalah LGBT seperti ini. Dan tidak dibebani seseorang yang di luar dari batas kemampuannya, yang itu harusnya apa? Kemampuan pemerintah, kemudian kita ambil sendiri. Gimana caranya? Nggak mungkin bisa. Subhanallah. Nah, itu disebutkan oleh para ulama tentang masalah itu sesuai dengan batas kemampuan kita masing-masing, yang minimal jelas kepada anak istri kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, Allah alam. Di sisi lain tuh sepertinya banyak yang mengusulkan justru supaya mereka mendapatkan tempat gitu ya, punya hak gitu ya Ustadz ya, untuk ke pemerintah itu. Nah, itu gimana Ustadz? Jadi kan sepertinya pemerintah justru tidak ma'ruf nahi mungkar gitu, tapi malah Salah. Orang yang mengatakan pemerintah tidak ma'ruf nahi mungkar salah jelas. Itu hanya sebagian orang saja. Orang-orang munafikin yang pintar ngomong, alim berlisan, pintar berbicara dan seterusnya, menyampaikan pemerintah ini mendukung kita dan seterusnya. Ya, nggak mungkin, subhanallah, mustahil. Ini penyakit ini kan sebuah penyakit, subhanallah, yang dengan akal sehat saja sebenarnya orang bisa mengetahui itu keburukannya. Dengan akal sehat saja, nggak usah bisa bicara agama lah misalnya. Apalagi kalau kita bicara agama lebih parah lagi, subhanallah. Maka banyak perbuatan pemerintah kemudian yang memang mengkampanyekan bahwa ini tidak boleh dan seterusnya. Sudah banyak sebenarnya, dan saya tahu sendiri masalah tersebut. Jadi bukan berarti kemudian pemerintah malah mendukung LGBT. Sebagian dari oknum mungkin ada dari itu, tapi secara umumnya pada hakikatnya enggak, insya Allah. Karena saya tahu masalah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada beberapa menit, silakan yang ingin bertanya. Saya lihat di chat. Sepertinya sudah sepi ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Nah, saya berarti insya Allah. Baik, itu mungkin yang saya bisa sampaikan, Bu. Insyaallah taala semoga Allah azza wajalla berkahi pertemuan kita. Semoga Allah azza wajalla jadikan kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah taufik untuk meniti siratal mustaqim, sehingga Allah azza wajalla bisa wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah kumpulkan kita semua di surga firdaus tanpa hisab dan tanpa adab. Semoga Allah azza wajalla selalu bimbing langkah kehidupan kita menuju siratal mustaqim. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustadz atas waktu yang telah diluangkan dalam ilmu serta bimbingan yang telah disampaikan. Semoga menjadi manfaat untuk kita semua, ilmu yang menghasilkan amal. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Juga kepada sahabat, teman-teman MT Tazkiyatun Nafs yang telah meluangkan waktunya untuk join dalam kajian pada hari ini. Semoga Allah Jalla memberkahi dan mengkaruniakan kepada kita apa yang telah kita simak. Ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita berusaha untuk mengamalkan dari apa yang telah kita dapatkan. Demikian kami mohon undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata atau tindakan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak Ustadz. Jadi Jazakillah khair. Udah ini ikutan ya. Udah gede ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.